ketakutan itu dia pergi berbeda dengan takutnya seorang hamba. Seorang hamba takut kepada Sang Pencipta tidak membuat dia lari, tapi dia mendekati. Ya Allah, gitu ya. Maka ada dikatakan al-khawfu war-raja'u. Dia takut tapi dia berharap. Itulah kita. Jadi tanamkan ini Pak ya. Ya, kita tanamkan akidah kita, ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut al-khawfu minal jalil. Terus tanamkan rasa takut kepada Zat yang memberikan kita makan, minum, rizki, nikmat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Zat yang memberikan kita makan, minum, rasa takut, kekuatan, kemuliaan, merendahkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang qulillahu malikal mulk, raja di atas raja. Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan, yang memuliakan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak atas hambanya dimuliakan, cukup dengan ucapan kalimat idza arada syai'an ayyaqula lahu. Mulia itu orang. Bagi Allah ingin menghinakan itu hamba, cukup katakan kun fayakun. Rendah kamu, terhina kamu, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanamkan itu Bapak Ibu, al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tertanam rasa takut kepada Allah, dia akan merasakan halawatul iman. Nah, ini Pak ya. Halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Manis dalam beriman kepada Allah. Orang-orang yang model seperti ini dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan orang model seperti ini apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bergetar hatinya, kemudian bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia bertambah tawakal. Bergetar hatinya. Pernahkah kita ketika berzikir sampai kepada tingkatan khusyuk kita bergetar sehingga memaksa air mata kita keluar? Pernah nggak kayak gitu Pak? Pada masa salafus saleh, nah ini ciri orang yang mendapatkan halawatul iman. Pada masa salafus saleh ada seorang anak kecil. Anak kecil ini melihat pamannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ibadahnya. Kemudian si anak kecil yang bernama Sahal ini setelah sang pamannya selesai melaksanakan ibadah sholat, dinasehati Bu, si Sahal yang masih bocah usia 5 tahun ini. Apa katanya? Sahal, kamu harus takut kepada Allah. Caranya bagaimana? Ingat selalu kepada Allah. Caranya bagaimana? Engkau tanamkan, engkau wiridkan ucapan kalimat Allahu ma'i, Allahu alimun, Allahu syahidun. 3 itu tuh Pak. Artinya Allahu ma'i, Allah bersama dengan aku. Allahu alimun, Allah maha mengetahui.
Allahu syahidun. Allah menyaksikan setiap apa yang aku perbuat. Terus apa yang harus aku lakukan, Paman? Wiridkan kalimat ini, kamu ucapkan, kamu tanamkan, dan kamu amalkan. Nanti setelah 3 hari, 4 hari, kamu kembali kepada aku, engkau ceritakan apa yang terjadi, perubahan terjadi pada diri kamu. Berangkat si anak kecil yang berusia 5 tahun ini, kemudian mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh pamannya. Masuk hari ketiga, hari keempat, kembali dia ke pamannya. Ketika dia kembali ke pamannya, yang terjadi ada satu ucapan, wahai paman, setiap kali aku mengucapkan kalimat ini, Allahu alimun, Allahu ma'i, Allahu syahidun. Kok perasaan di dadaku ada sesuatu yang bergetar? Dengan kehusuan kamu, iya, aku khusyuk, yakin Allah itu mengetahui, Allah itu melihat, Allah menyaksikan, Allah maha mengetahui. Ketika aku tanamkan itu di dalam hati aku, tiba-tiba dadaku berdetak dengan kerasnya, wahai paman. Kemudian tersenyumlah sang paman itu sambil mengatakan, wahai Sahal, tahukah kamu itu yang disebut dengan dekat Allah kepada kamu, dan kamu mendapatkan halawatul iman, manis dalam beriman kepada Allah. Nah, ini perlu kita amalkan ini, Pak. Rasa memiliki Allah tertanam di dalam diri kita. Rutinitas zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, betul kita berada bersama dengan Allah, tetapi ambil waktu khusus sendiri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. Ambil waktu itu, Ibu, ya, ambil waktu itu, Ibu, sepertiga malam, sholat tahajud walau rakaataini, walaupun cuman 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Berikan waktu kita zikir, khusyuk, dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis kita. Ini yang tadi saya katakan, takut tidak membuat dia jauh dari zat yang dia takuti. Dia takut, tetapi ada ar-raja'u, ada harapan-harapan dari zat yang dia takuti, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Bapak Ibu sekalian, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa-apa yang udah turun. Al-Qur'anul Karim, amalkan. Itu mukjizat yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibaca juga oleh para sahabat, oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Al-Quran, dibaca Al-Quran, kemudian kita amalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Apabila ini kita lakukan, berarti kita bertakwa kepada Allah. Faham Ibu, ya? Itu kedua. Yang ketiga, wal qana'ah bil qalil, nerima walaupun cuma sedikit. Nah, ini berat sekali, ya. Menerima walaupun cuma sedikit.